Halo manusia, kembali lagi bersama saya Ahmad Rifaul di channel Ahmad Rifaul. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film anime movie yang berjudul Tankinoko atau We Dream With You. Tankinoko ini disutradarai oleh Makoto Shinkai dan memiliki dua karakter utama, yaitu Hodaka Morishima dan Hina Amano. Oke, langsung saja ke inti video. Cekidot. Awal mula cerita dibuka dengan seorang wanita yang bernama Hina Amano. Di salah satu kamar rumah sakit, Hina sedang memegang tangan seorang perempuan yang terbaring koma. Hina memandang keluar jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit di Tokyo yang sedang basah kuyup diguyur hujan. Di tengah-tengah hujan, Hina melihat ada satu cahaya yang menerangi ke salah satu bangunan yang berada di Tokyo. Hina penasaran lalu keluar meninggalkan rumah sakit dan berlari ke cahaya tersebut. Sesampainya di cahaya tersebut, di gedung tua dan usang, Hina menaiki tangga lalu melihat satu gerbang tori berwarna merah di atas gedung tua tersebut. Hina berjalan sambil menggenggam tangannya dan berdoa. Hina melewati gerbang tersebut dan tiba-tiba berpindah ke dunia yang sangat asing dari ketinggian langit. Hina melayang-layang di udara sambil melihat air yang berbentuk ikan transparan yang berenang di udara. Lalu sering berganti ke seorang pemuda yang bernama Hodaka Morishima. Hodaka sedang berdiri di atas kapal yang sedang menuju ke arah Tokyo. Dia melihat ke atas dan sangat kagum dengan pemandangan langit Tokyo yang begitu indah. Lalu cuaca berubah drastis dan kapal yang dinaiki Hodaka mulai terguncang saat hujan lebat. Terkena hempasan air yang entah dari mana, Hodaka tergelincir dan hampir terjatuh dari kapal. Ia lalu diselamatkan oleh Keisuke, seorang pria dewasa yang setelah itu menyuruh Hodaka untuk membelikan makanan dan sebuah bir dalam bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan Hodaka dari kematian. Sesampainya di Tokyo, Keisuke tidak lupa memberikan kartu namanya ke Hodaka untuk menghubunginya bila terjadi sesuatu. Tokyo sendiri sedang mengalami periode terburuknya yang sedang diguyur hujan selama bertahun-tahun hingga warga sangat merindukan cuaca cerah dan terik matahari. Hodaka sendiri adalah seorang pelajar yang melarikan diri dari Tokyo untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Namun rupanya kehidupan di Tokyo tidak semudah yang ia bayangkan, terutama bagi dirinya, seorang pelajar yang tidak memiliki kartu pelajar dan kartu identitas. Hodaka berulang kali menyebut Tokyo adalah kota yang gila. Dia menumpang mandi di kafe manga dengan harga yang murah dan hanya bisa makan udon instan sembari bermain warnet untuk mencari pekerjaan. Sisa-sisa waktunya ia habiskan di jalanan kota Tokyo tanpa tujuan dan mencari gang yang bisa ia tempati buat istirahat. Di depan pintu sebuah klub malam, ia panik setelah ketahuan ketiduran di depan pintu klub tersebut oleh seorang pria dengan dua wanita penghiburnya. Hodaka lalu diusir oleh pria tersebut dan sempat dijahili sampai menjatuhkan tempat sampah yang ternyata di antara tumpukan sampah tersebut Hodaka memungut sebuah tas yang berisikan pistol. Hodaka kaget dan memutuskan untuk menyimpannya karena ia menganggap pistol itu adalah pistol mainan dan akan ia jadikan jimat keberuntungan. Suatu malam setelah ia tertidur di McD, seorang karyawan staf memberikan ia burger sebagai bentuk kasihan kepada Hodaka. Hodaka tentunya senang sekali karena selama hidupnya itu adalah makanan terenak yang ia makan, dan ternyata karyawan yang memberikan burger adalah Hina Amano. Hodaka kemudian memutuskan untuk menghubungi Keisuke, lalu pergi ke rumahnya untuk meminta bantuan agar Hodaka mendapatkan pekerjaan. Sesampainya di rumah Keisuke, ternyata Keisuke tidak ada di rumah, melainkan ada seorang wanita yang tertidur cantik di sofa. Wanita tersebut lalu bangun dan memperkenalkan dirinya sebagai asisten Keisuke. Hodaka lalu bertanya mengenai hubungannya dengan Keisuke. Natsumi pun menjawab seperti yang kamu pikirkan. Ayo, apa yang kalian pikirkan kalau menjadi Hodaka? Dan iya, Hodaka berpikir bahwa Natsumi adalah wanita simpanan Keisuke. Keisuke pun akhirnya pulang dan menjelaskan tawaran pekerjaan kepada Hodaka.
yaitu menjadi asisten untuk menulis majalah yang berisikan mitos-mitos lama. Hodaka lalu diperintah untuk ikut wawancara bersama Natsumi, bertemu narasumber yang membahas mitos-mitos tentang gadis cerah 100% yang memiliki kekuatan menghentikan hujan. Narasumbernya juga memberikan informasi tambahan bahwa selain gadis cerah juga ada gadis hujan, lalu memberikan peringatan kepada Hodaka dan Natsumi untuk berhati-hati dalam bermain dengan cuaca. Mereka bisa saja diculik oleh makhluk halus. Selesai berwawancara, Hodaka langsung mencatat laporan di komputer. Setelah itu dilihat oleh Keisuke, Hodaka pun resmi diterima sebagai asisten barunya, dengan imbalan yang cukuplah untuk dia dan juga tempat tinggal. Hodaka pun menghabiskan hari-harinya membersihkan rumah dan kantornya, mewawancarai narasumber dan mencatat mengenai mitos-mitos. Meski bayaran rendah dan pekerjaan yang berat, Hodaka akhirnya bisa tenang menjalani kehidupan di Tokyo. Suatu hari Hodaka melihat Hina sedang direcoki oleh dua pria hidung belang. Hodaka yang berinisiatif ingin balas budi menyelamatkan Hina dari dua pria hidung belang tersebut. Hodaka bergegas berlari menyelamatkan Hina, tapi upayanya malah gagal dan Hodaka pun disergap dan dipukul oleh dua pria tersebut. Ternyata pria yang menghajar Hodaka adalah pria yang sama yang ia temui di depan klub malam beberapa waktu lalu. Dengan bekal pistol yang ia pungut, Hodaka mencoba melindungi dirinya dengan pistol itu. Hodaka menodongkan pistol ke arah wajah pria tersebut. Hodaka lalu menarik pelatuk dan dor. Ternyata pistol itu berfungsi dan untung saja tidak mengenai pria tersebut. Di saat semua kaget, Hina langsung menarik Hodaka lalu membawanya pergi. Alhasil mereka bisa kabur dari dua pria itu. Hina pun marah dan kaget melihat Hodaka menodongkan pistol tersebut ke arah seseorang. Lalu Hodaka frustasi dan melemparkan pistol itu. Hina datang dan menceritakan kalau dia habis dipecat dari kerjaannya dan dia membutuhkan uang yang berjumlah besar. Dan kemudian pria tersebut menawari Hina uang yang berjumlah besar asal Hina mau menuruti keinginan pria tersebut. Kemudian Hina mengajak Hodaka pergi ke atap gedung tersebut yang terdapat gedung tori warna merah, dalam rangka ingin menunjukkan pemandangan indah yang ada di Tokyo saat cuaca cerah. Lalu Hina menggenggam tangannya dan berdoa. Seketika langit menjadi cerah. Hodaka yang kaget melihatnya langsung menganggap Hina sebagai gadis cerah 100% yang sering ia tulis di majalahnya. Hina hanya tersenyum dan resmi berkenalan dengan Hodaka. Hina dan Hodaka resmi berteman. Di suatu hari muncul sebuah ide dari Hodaka untuk memanfaatkan kekuatan Hina buat mencari uang dengan cuaca. Hodaka kemudian pergi mengunjungi Hina di apartemennya dan bertemu langsung dengan adik Hina yang bernama Nagi. Hina menceritakan kalau sejak kematian ibunya, Hina dan Nagi hidup sendiri tanpa wali. Lalu bersama-sama mereka membuat situs web yang bisa digunakan untuk memesan cuaca cerah dengan menetapkan harga 3.400 yen. Tidak butuh waktu yang lama, mereka langsung mendapatkan pesanan masuk dan siap bekerja. Mulai dari anak kecil sampai perusahaan besar, Hodaka, Hina, dan Nagi bekerja keras untuk mewujudkan setiap permintaan cuaca cerah. Hina bahkan diliput oleh pemberitaan saat ia mendapat pesanan untuk cuaca cerah selama perayaan festival. Di atas gedung tertinggi yang ada di Tokyo, Hina berdoa, setelah itu cuaca pun menjadi cerah. Hina dan Hodaka menonton kembang api di atas gedung tersebut. Hina berterima kasih kepada Hodaka karena telah membantunya mendapatkan pekerjaan. Dia sangat senang dengan perannya menjadi gadis cerah 100%. Di suatu pesanan pada seorang wanita tua yang meminta cuaca cerah, Hodaka dan Hina mendapatkan pengetahuan tentang dunia lain di atas langit yang sejak dulu pernah ada. Hodaka lalu memberitahukan kalau dia tidak bisa terus-terusan melakukan pekerjaan gadis cerah ini karena mereka telah kebanjiran permintaan setelah diliput. Hodaka akan melakukan satu permintaan lagi dan setelah itu berhenti untuk sementara karena kelihatannya Hina kelihatan capek. Di saat asik mengobrol, cucu nenek tersebut berkunjung ke rumahnya. Kalian yang pernah nonton Kimi no Na wa pasti tahu karakter ini. Iya, dia adalah Takita Hachibana, salah satu karakter utama Kimi no Na wa.
Di saat Hodaka dan Takitachibana sedang asik mengobrol, Hodaka teringat akan hari ulang tahun Hina yang sudah tidak lama lagi. Sejak saat itu, Hodaka bingung pengen ngasih hadiah apa yang cocok buat Hina. Lalu Nagi memberi ide untuk mengasih hadiah cincin di saat ulang tahun kakaknya. Tidak butuh waktu yang lama, Hodaka pun berangkat ke toko cincin. Hodaka kemudian meminta kepastian penjualnya apakah dia akan senang dengan hadiah yang aku kasih. Lalu penjual tersebut berusaha meyakinkan Hodaka jika dirinya yang mendapatkan hadiah itu, maka dia akan sangat senang. Penjual itu adalah tidak lain karakter utama dari Kimi no Na wa, Mizuha Miyamitsu. Scene berganti ke pria yang pernah menjali Hodaka sedang dikejar oleh polisi untuk menanyakan video dirinya dengan Hodaka sebelumnya. Kedua polisi itu akhirnya mendapatkan informasi sekilas mengenai Hodaka. Tiba di hari pesanan terakhir yang memesan ialah Keisuke. Dia ingin mencerahkan di daerah taman agar bisa bermain bersama anaknya. Jadi rupanya Keisuke ini sudah menikah dan memiliki seorang putri. Putrinya ini penderita asma yang tinggal bersama dengan neneknya. Keisuke tidak diperbolehkan menemui putrinya saat hujan. Tidak lama setelah itu Natsumi datang. Hodaka tentunya yang kaget dan dia dengan polosnya memberitahu Keisuke apakah Natsumi tahu kalau Keisuke sudah menikah. Apakah tidak apa-apa dia kesini? Keisuke tentu saja tidak bisa menahan gelak tawanya dan Natsumi pun bete dengan pemikiran Hodaka yang menganggap ia sebagai selingkuhannya. Jadi Natsumi ini adalah keponakan Keisuke. Natsumi sendiri senang sekali bisa bertemu dengan Hina Amano. Dia menceritakan bahwa Keisuke dan Hodaka itu sama. Keisuke dulunya juga pernah melarikan diri lalu bertemu dengan wanita yang ia cintai. Selesai mengerjakan pekerjaannya, Hodaka mengantar pulang Hina dan berusaha mencari waktu yang tepat untuk memberikan cincinnya. Ketika dia hendak mengeluarkan cincin dari sakunya, angin kencang datang tiba-tiba dan menerbangkan Hina ke udara. Lalu kembali ke awal film yang memperlihatkan Hina yang menjaga ibunya yang sedang terbaring koma. Dia berdoa meminta agar cuaca menjadi cerah agar bisa menemani ibunya jalan-jalan untuk terakhir kalinya di bawah terik matahari. Dia akhirnya melihat cahaya di satu gedung dan berdoa sambil melewati gerbang tori di atas gedung tersebut. Kemudian sadar dan melihat cuaca begitu cerah. Sejak saat itu dia merasa dirinya terhubung dengan langit. Sesampainya di apartemen Hina, ada polisi yang datang untuk mencari Hodaka. Polisi tersebut menjelaskan kalau Hodaka lari dari rumah dan orang tuanya melaporkan ke polisi. Hina pun diberitahu kalau tidak baik tinggal berdua tanpa seorang wali. Hina dan adiknya disuruh ke panti asuhan dan besok dinas sosial akan datang menjemputnya. Hodaka lalu menemui Keisuke lalu memberitahunya bahwa polisi datang ke kantornya untuk mencarimu. Keisuke sendiri dituduh sebagai penculik anak oleh polisi. Keisuke akhirnya membayar penuh gaji Hodaka dan menyuruhnya untuk pulang kembali ke rumah. Kembali ke rumah Hina, Nagi dan Hina memutuskan untuk kabur karena takut dibawa ke panti asuhan. Hodaka juga berpikir kalau dia tidak ingin pulang ke rumahnya, dan akhirnya mereka bertiga akan melarikan diri bersama-sama. Di malam hari saat mereka melarikan diri, Tokyo sedang terjadi badai hujan yang sangat deras. Ketika bocah itu pun turun ke jalan dan mencari tempat untuk bermalam. Di saat sedang mencari tempat buat tidur, Hodaka ditanyai polisi dan Hodaka pun melarikan diri dan ketangkap. Hina pun tak tega melihat dan berniat untuk menyelamatkan Hodaka. Hina pun berdoa seketika petir menyambar mobil yang ada di jalanan, yang membuat perhatian warga dan polisi. Hodaka pun berhasil melarikan diri dan mendapatkan tempat untuk tidur. Mereka menyewa salah satu kamar yang berharga 30.000 yen. Akhirnya mereka bisa bersantai dan mandi, menikmati menu di kulkas mini, dan bernyanyi bersenang-senang sampai akhirnya Nagi tertidur. Setelah Nagi tertidur, Hodaka akhirnya memberanikan dirinya memberikan hadiah ulang tahun kepada Hina. Hina senang dan sangat menyukai hadiah tersebut. Lalu Hina bertanya kepada Hodaka, apakah kamu ingin hujan ini berhenti? Hodaka menjawab iya. Hina bercerita kalau dia terpilih sebagai tumbal manusia agar hujan bisa berhenti. Hina juga memperlihatkan sebagian tubuhnya yang hampir menjadi transparan semua. Itu adalah efek samping jika terus-terusan menggunakan kekuatannya. Hodaka pun menangis melihat pemandangan itu.
Hina pun memberitahu bahwa sudah waktunya ia pergi dan Hina memesan kepada Hodaka untuk menjaga adiknya. Keduanya pun saling berpelukan. Hodaka yang meminta agar Hina tidak pergi dan mereka berdua menangis bersama. Keesokan harinya Hodaka bangun dan Hina tidak lagi bersamanya. Hina menghilang dan hanya menyisakan baju tidurnya di samping Hodaka. Sementara itu cuaca di Tokyo menjadi cerah sekali. Lalu petugas polisi masuk ke kamarnya dan membawa Hodaka ke kantor polisi. Nagi pun dibawa ke panti asuhan. Di saat perjalanan keluar, Hodaka melihat ada benda jatuh dari langit. Benda itu adalah cincin pemberiannya kepada Hina. Hodaka mengambilnya dan berpikir dia pergi ke negeri dongeng di atas awan. Di kantor polisi, Hodaka memohon kepada petugas polisi untuk menyelamatkan Hina. Namun petugas polisi tidak mempercayai cerita Hodaka. Di saat mau interogasi, Hodaka memberontak dan kabur dari kantor polisi untuk menyelamatkan Hina. Hodaka lalu dikejar oleh polisi, namun Natsumi datang dengan sepeda motornya menyelamatkan Hodaka dari kejaran polisi. Natsumi diberitahu oleh Nagi bahwa Hodaka tertangkap dan Hina kakaknya menghilang. Hodaka lalu mengarahkan Natsumi ke tempat gedung yang di atasnya ada gerbang tori warna merah. Di tengah-tengah perjalanan mereka mendapatkan jalanan yang tergenang air yang dalam karena badai semalam. Hodaka terus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan di sepanjang jalur rel kereta api. Tiba di sana Hodaka berjumpa dengan Keisuke. Keisuke mencoba meyakinkan Hodaka agar kembali ke kantor polisi. Keisuke menenangkan Hodaka agar tidak perlu khawatir karena dia tidak melakukan kejahatan yang serius. Ketika Keisuke berusaha membawa Hodaka keluar, tiba-tiba Hodaka menggigit tangannya Keisuke. Keisuke dengan frontal langsung menendang Hodaka. Hodaka lalu menemukan pistolnya yang pernah ia buang waktu itu. Dia mengambil dan menodongkan ke arah Keisuke sambil menolak untuk pergi sebelum menemukan Hina. Polisi yang mendengar suara tembakan langsung menyerbu Hodaka dan menahan Hodaka. Keisuke tiba-tiba merasakan simpati kepada Hodaka dan langsung melawan polisi yang berusaha memborgol tangan Hodaka. Nagi pun tiba di gedung tersebut dan membantunya. Nagi memberitahu bahwa Hodaka harus bertanggung jawab atas hilangnya kakaknya, karena ini semua adalah kesalahan Hodaka. Hodaka pun segera menuju ke atap gedung tersebut. Hodaka berlari dan berdoa seketika Hodaka jatuh dari ketinggian langit dan melihat awan besar dengan padang rumput di atasnya. Hodaka berteriak menyebut nama Hina berulang kali. Hina yang tak sadarkan diri terbangun mendengar suara Hodaka. Hina melihat Hodaka melayang di udara tanpa keseimbangan dan terjatuh. Keduanya pun terjatuh dari langit sambil berusaha keras untuk meraih tangan satu sama lain. Hodaka yang berkata seperti ini. Keduanya pun saling memegang tangannya dan saling menarik. Terjatuh dari ketinggian langit, Hodaka menyuruh Hina berdoa untuk dirinya sendiri. Lalu mereka berdua pun ditemukan terbaring di bawah gerbang tori di atas gedung tua tersebut. Cuaca kota Tokyo seketika berubah drastis menjadi hujan kembali. Hina dibawa oleh petugas dan Hodaka disuruh pulang ke rumahnya. Hodaka pulang ke rumahnya dan berniat untuk menyelesaikan sekolahnya dan akan kembali lagi ke Tokyo. 3 tahun setelah kelulusan Hodaka pergi ke Tokyo dan Tokyo masih tetap diguyur hujan. Hampir separuh kota terendam air. Ia lalu menemui Keisuke yang bisnisnya sekarang berkembang menjadi kantor yang terletak di gedung tinggi di Tokyo dengan 2 pegawai. Hodaka juga mengunjungi wanita tua yang pernah memesan cuaca cerahnya dulu. Wanita tua tersebut menceritakan bahwa berabad-abad yang lalu Tokyo adalah lautan, dan menurut dia Tokyo sekarang sedang kembali ke bentuknya yang dulu. Ketika Hodaka berjalan di jalan yang pernah ia lewati bersama Hina, ada seorang gadis sekolah menengah yang sedang menggenggam tangannya dengan mata tertutup. Hodaka yang melihatnya tentu saja sangat senang karena ia mengenali gadis tersebut. Gadis tersebut yang tidak lain adalah Hina Amano. Hodaka memanggil Hina dengan air mata berlinang. Keduanya pun saling berpelukan dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Cerita pun tamat. Film ini sungguh menguras emosi bagi penontonnya. Bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, tonton dulu deh. Oke, segitu dulu untuk cerita hari ini. Saya Paul pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.